Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hersu Narif dari Forum News Network, bisa kembali menjumpai Anda semua ini di akhir pekan, di putaran ketiga dari 10 hari Ramadan. Mudah-mudahan Anda semua tetap sehat, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Ini Anda kenalnya selama ini sebagai seorang, saya sebutnya seorang ekonom dari Universitas Paramadina, tapi sebenarnya beliau ini juga praktisi pasar modal, pernah bekerja di investment banking, dan juga hedge fund. Waduh, kalau ngomongin hedge fund pasti ingat Danantara gitu. Tapi juga pernah aktif di pemerintahan karena menjadi staf khusus wakil presiden di eranya Pak Yusuf Kala, Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes. Ini sekarang Anda mesti saya tarik lagi ke apa ya? Ke masa lalu Anda ketika kita bicara soal pasar modal, ketika Anda dulu Anda aktif di pasar modal juga ya. Iya, iya. Sempat di apa investment banking dan terakhir di hedge fund Di hedge fund ya. pada masa jaya-jayanya pasar modal. Pasar Makanya modal. minat pasar modal kita sekarang sangat prihatin, Iya, sangat iya. prihatin. Oke, banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Pak Prabowo, Presiden kita, santai-santai saja soal menghadapi soal gejolak di pasar modal. Padahal banyak orang yang khawatir melihat situasi semacam ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya ini, karena bagaimanapun juga soal pasar modal ini tidak semua orang paham soal itu ya. Karena hanya segelintir lah, di Indonesia kan masih kecil orang yang bermain di bursa saham itu. Tetapi walaupun hanya segelintir, tetap saja dampaknya itu kan sebenarnya sangat serius ya, Mas Wija. Iya, saya rasa karena Pak Prabowo itu walaupun pernah menjadi pengusaha, tapi beliau rasanya belum pernah berinteraksi langsung dengan Hmm. dunia pasar modal. Ketika sudah pernah berinteraksi langsung, pasti akan merasakan betapa pentingnya dan betapa sensitifnya Mhm. informasi apapun terkait pasar modal. Dan saya rasa beliau harus mendapatkan feeding informasi yang memadai, yang komprehensif dari orang kanan kirinya. Karena kalau tidak, narasi seperti itu selalu dikeluarkan, pasar modal kita akan babak belur terus. Ya. Karena begini, narasi dari seorang presiden, walaupun dalam bentuk guyon, itu dianggap sikap pemerintah. Ya, apalagi Itu di sidang dianggap, kabinet ya, di sidang kabinet ya, paripurna lagi gitu. ya, dianggap sikap pemerintah dan dianggap separuh policy. Jadi Hmm. tinggal tanda tangan hitam di atas putih aja itu sudah jadi policy. Dan ini kan apa menggambarkan keberpihakan yang sangat kurang ke dunia pasar modal. Dan ini bagi teman-teman yang bekerja di sektor pasar modal, statement-statement seperti itu sangat menyakitkan. Tapi ini kan bukan pertama kali ya Pak Prabowo bicara seperti itu. Sebelumnya ketika di Tanwir Muhammadiyah akhir tahun lalu, bahkan malah jawab, Pak, ini kayak judi nih, ini orang orang miskin nggak main saham seperti itu gitu. Dan guyon-guyonnya soal siapa menterinya yang pernah bermain di saham juga dilakukan pada waktu itu. Oh iya, jelas bukan judi. Kalau judi itu ciri khasnya adalah zero sum game. Mhm. Yang diterima oleh pemenang Mhm. dan oleh bandar itu sama dengan yang hilang dari Mhm. orang yang ikut bermain. Mhm. Kalau pasar modal kan bertumbuh itu saham begitu Mhm. Mhm. dan produktif begitu ya. Kalau pasar modal itu judi, kenapa ada indeks syariah? Indeks Hmm. saham yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Ya, syariah. Jadi ya. jelas saham itu bukan judi. Tapi kembali narasi seperti itu membuat pasar modal kita akan babak belur. Hmm. Padahal ekonomi suatu negara itu tidak akan maju tanpa Hmm. pasar modal yang kuat. Mas Hmm. Hersu, rekan-rekan bisa lihat ekonomi negara yang maju, yang industrinya menggeliat, itu pasti pasar modalnya maju. Karena Hmm. begini, untuk bertumbuh satu bisnis itu perlu dana. Hmm. Kalau jangka pendek itu dari perbankan. Kalau jangka panjang itu dari pasar modal. Hmm. FDI bagaimana? FDI itu hanya untuk sektor-sektor yang memang selaras dengan kemauan investor. Maksud Itu kan Anda ini didukung foreign direct investment ya, artinya foreign direct ya. investment. Ya, Hmm.
Tapi di dunia ini sebenarnya yang paling besar kan bukan investor FDI, tapi Hmm. financial investor. Yang dia Oke. invest dimanapun, yang Hmm. penting menghasilkan return yang memadai, dia akan taruh. Nah, Hmm. ketika kita tidak membangun peluang pasar modal, kita sebenarnya kehilangan peluang luar biasa. Saya bisa sampaikan, negara tanpa pasar modal yang kuat, yang solid, itu ekonominya tidak akan tumbuh menjadi ekonomi maju. Ya, oke. Tapi oke, mari kita fokus baru nanti kemudian kita elaborasi ya. Pak Prabowo kan narasinya kemarin nggak ada masalah itu apa harga saham tuh naik turun, tapi yang penting pokoknya pangan aman gitu ya. Apakah memang nggak ada hubungannya nih antara pangan dengan soal saham nih? Sangat, sangat ada hubungannya. Jadi Hmm. kan pasar modal ini leading indikator. Ya. Indikator awal yang akan diikuti oleh indikator-indikator yang lain. Hmm. Kenapa? Karena ini adalah wajah Indonesia Hmm. di mata para investor global. Ya. Kalau wajahnya menarik, akan didekatin, akan Hmm. dilihat. Hmm. Kalau wajahnya tidak menarik, akan ditinggalkan, akan Hmm. dijauhi. Hmm. Dan jangan salah, ketika capital market itu jatuh, artinya apa? Capital outflow. Artinya Hmm. apa? Rupiah lemah. Artinya apa? Import gandum lebih mahal, Hmm. import jagung lebih mahal, Hmm. import kedelai lebih mahal, import gula lebih mahal, Hmm. import beras lebih mahal, import buah-buahan lebih mahal. Jadi Indonesia itu negara yang mengalami defisit pangan. Ya. Jadi dengan mata uang yang berfluktuasi, maka harga pangan akan melejit. Nah, Hmm. hal-hal seperti ini saya rasa harus dipahami betul oleh pemerintah. Sehingga narasi yang dikeluarkan itu tidak sepotong-sepotong, Hmm. koheren dengan apa narasi komprehensif kita sebagai bangsa gitu. Ya, saya mungkin ini positive thinking. Saya menduga-duga Pak Prabowo mencoba menenangkan publik di dalam domestiknya, dalam negeri gitu, dengan menyatakan seperti itu. Tetapi kan sebagai seorang presiden, dia juga dipantau oleh komunitas internasional kan, gitu ya. Dan ini tentu saja narasinya tidak bisa mendua seperti itu kan. Di satu sisi dia mencoba menenangkan, ini kalau betul asumsi saya loh, ini baru asumsi ya, bahwa beliau mencoba menenangkan, tenang pokoknya besar itu. Tapi di satu sisi itu akan direspon secara negatif dari investor asing. Padahal Anda tadi menyebut soal sekarang ini Anda tadi gandum, apa terigu, kemudian kedelai apa dan sebagainya. Oke, sekarang gandum gandum itu sudah jadi makanan pokok kita loh, makanan utama kelas bawah malah Setuju, itu mie setuju, instan gitu setuju, ya. setuju. Ya, jadi kalau itu dianggap upaya untuk menenangkan pasar, saya rasa yang ngasih pointer ke Pak Prabowo itu salah mindset yang Hmm, memberikan pointernya. Karena itu bukannya membuat pasar tenang, tapi membuat pasar makin gaduh ya. dan siap-siap meninggalkan pasar modal Indonesia. Karena Hmm. melihat tidak ada prospek ketika pemerintah justru menganalogikan pasar modal ini sebagai mainan orang kaya, ini sebagai judi. Padahal begini Mas Ersu, di luar negeri, di negara-negara maju, pasar modal itu merupakan mekanisme untuk menyebarkan kesejahteraan. Karena dana pensiun, reksadana yang dimiliki masyarakat kebanyakan, asuransi, itu diinvestasikan di pasar modal dengan return yang sangat tinggi. Jadi mereka indirectly adalah penerima manfaat dari pasar modal yang bertumbuh begitu ya. Dengan catatan barang-barang yang dijual di pasar modal itu adalah barang-barang yang benar. Nah, problemnya kan di Indonesia ibarat ini pasar, barang-barang yang dijual itu kan banyak yang kualitasnya buruk, banyak barang palsu sehingga banyak yang ketipu begitu. Jadi artinya kalau dikatakan bahwa yang penting Pak saham boleh naik turun bahkan hancur lah gitu. Pak Prabowo nggak nyebutnya hancur, cuma naik turun saja. Hancur itu sangat itu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan ya simpulannya. Jadi kalau volatility, volatile hanya naik turun, tapi trennya Hmm. naik, Nah. itu masih sehat. Hmm. Karena kita nganggap saham ini kan investasi yang berisiko, Ya. sehingga menjanjikan return yang lebih tinggi. Resikonya apa? Volatilitas itu tadi. Tapi Ya. sepanjang volatilitas itu arahnya ke atas, bagus. Kalau yang terjadi 6 bulan terakhir, ini kan volatilitas yang arahnya Hmm. menghujam ke bawah. Hmm. Jadi pada situasi seperti ini, cuk seperti itu rasanya perlu dihindari. Jadi yang menyiapkan pointer ke Pak Prabowo itu harus betul-betul hati-hati. Ya, ya. Oke, mari kita ngomong pada realitas pasar yang terjadi kemarin-kemarin. Apa sesungguhnya yang terjadi pada pasar kita kemarin itu dan kemudian bagaimana dampak jangka panjangnya? Ya, kemarin sebenarnya
masalah fundamental. Kemudian sehari turun 7% itu hanya letupan dari berbagai kombinasi masalah fundamental yang hadir bersamaan. Saya mencatat ada 3 hal, Mas Hersu. Ya mungkin nanti 4 lah. Yang pertama, eh, situasi fiskal kita yang buruk ya, hasil APBN hingga Februari itu angkanya kan mengejutkan dalam konteks jauh di bawah harapan. Sehingga investor mengkhawatirkan dan memang ini rasanya akan terjadi tahun ini fiskal kita akan sangat berat. Yang kedua, pemerintah juga dirasa belum mengeluarkan satu rencana yang konkret yang jelas akan dibawa kemana negeri ini. Ada begitu banyak kebijakan besar, bombastis, mahal, tetapi tanpa teknokrasi yang jelas dan banyak kalangan menganggap ini kurang realistis. Nah, ini yang ditunggu oleh banyak kalangan tetapi belum muncul. Nah, yang ketiga, Undang-Undang TNI kemarin itu kan sempat dikhawatirkan akan ada demo besar-besaran. Sehingga satu hari itu kemudian drop luar biasa. Walaupun hasilnya Undang-Undang TNI itu tidak jelek-jelek amat, bisa diterima, tetapi banyak yang menduga bahwa sebenarnya draft awalnya tidak seperti itu. Karena demo itulah kemudian hasil akhirnya disesuaikan, di-adjust gitu ya. Hmm. Hmm. We never knows karena tidak pernah Hmm. di-disclose kan draft-draft Hmm. itu. Hmm. Nah, yang terakhir, dalam waktu dekat ini Mas Hersu, akan ada rating, sovereign rating, kredit rating negara kita yang Hmm. dilakukan oleh 3 rating agency besar, Hmm. Fitch, Moody's, dan nanti Juni-Juli itu S&P Global. Nah, Standar and Poor ya. ya, Hmm. dikhawatirkan ada penurunan rating. Nah, kalau rating turun, ini kan harga aset-aset drop. Sehingga Hmm. banyak yang, sebelum drop, saya keluar sekarang. Tapi yang tidak kalah penting, Mas Herslu. Hmm. Yang tidak kalah penting adalah sekarang ini, gara-gara Trump 2.0, hedge fund besar dunia itu bersiap-siap melakukan rebalancing aset. Ya. Mereka itu akan memindah Hmm. aset dari negara yang dianggap berisiko ke aset yang aman. Hmm. Apakah ini emas atau surat utang negara atau aset dalam hard currency begitu ya. Hmm. Nah, sayangnya timing rebalancing ini bersamaan dengan goreng-gorengan saham luar biasa di Indonesia. Hmm. Di Hmm. mana saham digoreng-goreng Hmm. sampai PI-nya itu 800 lebih. Nanti kita diskusikan apa itu PI. Hmm. PI-nya 800% lebih, 800 kali lebih. Hmm. Artinya saham sudah sangat mahal. Nah, ini kesempatan bagi mereka untuk exit. Hmm. Hmm. Rebalancing sekaligus taking profit. Ini skenario terbaik bagi para hedge fund. Nah, ini yang membuat saham kita itu sempat nyungsep dalam satu hari. Tetapi dalam 6 bulan terakhir kita itu turun 20%. One of the worst in the Hmm. world. Ya, ya, ya. Indeks kita. Ya, oke. Nah, Ya, ya, dampak silakan. jangka panjangnya, Hmm. kalau ini tidak segera diperbaiki, maka kepercayaan kepada pasar modal ini akan turun. Pasar modal kita akan dipandang seperti market for lemon. Ini ada teori nih Hmm. Apa tuh? yang menyatakan George Arkeloff. Hmm. Market for lemons itu adalah pasar di mana ada asimetrik informasi. Jadi barang-barang yang dijual itu tidak jelas isinya apa. Sehingga para pembeli sering ketipu sehingga akhirnya market collapse. Nah, indikasi ini mulai ada di pasar modal Indonesia. Bayangkan saham-saham yang kinerja keuangan perusahaannya tidak jelas, itu harganya bisa melejit. Ada yang sampai PI rasio 800 kali. Itu artinya apa? Harga saham itu 800 kali net income perusahaan. Kalau Mas Hersu beli saham itu, kemudian menunggu dividen dan 100% net income jadi dividen, Mas Hersu nunggu 800 tahun sampai uang Hmm. pembelian saham itu kembali. Hmm. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Hmm. Dan itu tidak hanya satu saham, ada begitu banyak saham. Oke. Dan mekanisme yang dilakukan, ya makin mekanisme yang ada unsur manipulasi. Hmm. Karena saham yang diperdagangkan sangat sedikit, jadi floating rasionya kecil, floatingnya kecil, yang jualan nggak banyak, sehingga harga saham bisa dimain-mainkan oleh Hmm. sekelompok orang tertentu. Naik terus, artificial demand, mendongkrak artificial price, sehingga sampai apa PI 400, PI 800, PI 300 itu biasa. Hmm.
Apple aja PI hanya 34. Mhm. Tesla yang luar biasa agresif begitu, PI hanya 120-an. Ini 800, Mas Mhm. Hersu. Nah, Iya, iya. sebenarnya kita mengharapkan ini semua dihindari. Karena kalau tidak, market for lemon itu betul-betul terjadi, pasar modal kita bisa kolaps. Nah, kita mengharapkan otoritas jasa keuangan untuk bertindak tegas dalam konteks ini. Sayangnya, Betul. Mhm. respon yang dikeluarkan itu sangat mini, tidak memadai menurut saya. Ya, ya, ya. Itu pertanyaan saya. Kan ada otoritas ya yang mestinya melakukan itu. Misalnya kan juga ada kalau terlalu tinggi auto rejection atas, auto rejection bawah kan ada. Yang begini-begini kan harusnya juga ketahuan kalau kinerjanya dengan price earning ratio-nya tadi yang Anda sebut PI tadi itu enggak terlalu ini kan seharusnya terlalu tinggi kan harusnya mulai bertindak seperti kemarin ada saham BCCI ya yang juga kelihatan terbang sampai sangat tinggi gitu dan ada beberapa sahamnya punya grup Prayogo Pangestu yang juga sangat tinggi kok dibiarkan saja gitu. Ya, ada beberapa hal ya. Saya sebenarnya mengharapkan, tidak hanya saya lah, banyak pelaku pasar itu mengharapkan sikap tegas dari otoritas jasa keuangan. Tapi kemarin yang dikeluarkan kebijakan untuk meredam situasi ini kan adalah buyback saham tanpa rups. Nah, kalau Ya. sekedar buyback saham, harga saham memang akan naik Hmm. temporer. Tapi ini justru memperburuk situasi. Oke. Karena saham yang dikuasai publik itu sedikit, Hmm. di buyback oleh perusahaan, justru makin sedikit yang Hmm. dikuasai oleh publik. Hmm. Akhirnya apa? Makin volatile ke depannya. Jadi salah satu permasalahan pasar modal kita adalah floating yang sangat terbatas. Nah, stok buyback ini justru membuat floating makin kecil. Diharapkan harga saham terdongkrak, tapi kan faktanya hingga sekarang masih belum belum Ya, terdongkrak ya, begitu. ya. Dan saya nggak yakin BUMN yang merupakan 17% market cap eh, indeks kita, saham Hmm. kita, pasar modal kita, itu berani melakukan buyback tanpa rups. Buyback. Ya, ya, Karena ya. apa yang dikeluarkan oleh OJK ini, Mas Hersu, Hmm. di depan BPK itu nggak ada artinya. Karena Hmm. ngikutin aturan OJK belum tentu nanti diperiksa oleh BPK itu bisa lolos, bisa jadi temuan ini. Skandal itu skandal lagi tuh ya jadinya ya. Nah, sebenarnya kita mengharapkan OJK itu mengeluarkan kebijakan yang lebih meaningful. Misalnya, ini kan masalah governance. Eh, OJK berkomitmen untuk mendongkrak governance pasar modal kita. Sebenarnya, walaupun tidak melanggar regulasi, tetapi banyak action di pasar modal yang itu sebenarnya secara substansi melanggar manipulasi harga saham itu tadi. Harga saham digoreng-goreng naik ketika PI rasio sudah 150 misalnya. Harusnya dipanggil itu oleh Hmm. otoritas jasa keuangan. Hmm. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang ada di belakang layar? Kenapa didongkrak sedemikian tinggi gitu. Dalam kasus kemarin sebenarnya OJK seharusnya kemudian melakukan investigasi, melakukan report yang objektif, kredibel, dan ini dipaparkan. Yang Ya. terjadi itu kemarin sebenarnya ini. Hmm. Kita akan memperbaiki caranya seperti ini. Itu kan tidak dilakukan. Hmm. Sayang sekali. Ya. Oke, saya juga agak mungkin karena saya awam soal ini ya, soal buyback atau pembelian kembali saham tanpa rups itu. Bagaimana sih mekanismenya di bursa saham di negara-negara lain? Apakah memang boleh dimungkinkan melakukan buyback? Karena saya membayangkan ini bukan semacam insider trading ya, karena dia kan orang dalam yang tahu tentang ini. Dalam kasus ini Ya, tentu saja dia tahu bahwa sedang jeblok dan dia harus melakukan penyelamatan gitu dengan membeli itu. ya, ya. Bagaimana itu Ya, aturannya di negara lain? ya, sebenarnya buyback oleh direksi, oleh siapapun itu wajar-wajar saja. Yang tidak boleh itu kalau melakukan insider trading sebelum perusahaan itu melakukan corporate action yang mempengaruhi harga saham, ya sebelum didisclose di publik, dia memanfaatkan itu untuk melakukan transaksi. Itu gampang sekali didetek Ya, insider ya, ya. Hmm. trading itu, karena Hmm. ketika sebelum ada corporate action, ada Hmm. kelompok tertentu yang membeli, itu langsung Hmm. dirunut Apalagi siapa dalam yang. jumlah yang besar begitu ya pembeliannya Ya, ya. ya, Hmm. itu gampang sekali di detect. Jadi stock buyback ini sesuatu yang wajar. Hmm. Oke.
Nah, kita kita ngomong ini dampak jangka panjangnya seperti apa dan sebelum mungkin ini kan dampak ini lebih pada ini ya, lebih pada prediksi. Tapi kita ngomongin dengan realitas hari ini saja dulu deh. Itu bagaimana ini kira-kira anunya kita proyeksikan ke depan. Ya, jadi tadi di depan kita menyinggung bahwa pasar modal ini itu adalah wajah kita, gitu ya. Badannya bagus, sehat, kekar. Kalau wajahnya eh, sangat-sangat limited, ya nggak akan dipandang gitu ya. Ekonomi kita kuat, tetapi kalau di mata investor asing yang mereka melihat lewat wajah kita ini tidak menjanjikan, ya mereka tidak akan tertarik untuk berinvestasi. Jadi, apa yang terjadi di pasar modal ini ibarat eh, toko, ya. Kita punya barang bagus, tapi showcase yang di depan, di etalase depan, yang dikasih lampu, kasih kaca, itu barang-barangnya buruk. Orang tidak akan masuk dan membeli. Sama saja, investor tidak akan masuk dan membeli. Karena begini, pasar modal ini selain showcase investasi juga showcase banyak hal. Showcase masalah governance, showcase masalah penegakan hukum dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di Indonesia kemarin di pasar modal itu adalah showcase tentang isu governance yang luar biasa. Dan kita tidak boleh salah, pasar modal ini adalah suatu informasi yang dipelototin Hmm. oleh jutaan orang di seluruh dunia. Termasuk pasar modal kita ini dipelototin oleh jutaan orang. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai dana besar untuk diinvestasikan gitu. Nah, sangat sayang ketika situasi ini terjadi pada saat kita itu sebenarnya sedang membutuhkan aliran Ya, investasi dari luar negeri. Ini ya, ya. sangat disayangkan. Kalau Mas tadi tanya, apa dampak jangka panjangnya? Mengundang investor makin sulit. Oke. Mhm. Ya, ya, ya. Nah, saya membayangkan kan OJK itu sebenarnya mestinya termasuk ya bursa efeknya sendiri ya. Itu kan semacam otoritas yang independen begitu. Jadi dan dia harus bebas dari pengaruh-pengaruh pemerintah. Begitu kelihatan sekali bahwa ada pengaruh dari pemerintah, pasti ya investor juga akan kabur gitu. Tapi kita melihat kemarin kan respon dari OJK, termasuk juga yang saya sebut tadi ketika ngomongin bahwa saham ini judi, orang miskin nggak main dan sebagainya, mereka seperti nggak cukup apa ya setara dengan pemerintah begitu. Jadi kelihatan benar mereka di bawah kontrol pemerintah. Takut-takut lah responnya gitu. Ya, saya melihat em, OJK harus lebih proaktif. Hmm. Jadi melakukan Proaktif atau lebih penjelasan, berani begitu. lebih proaktif, lebih berani Hmm. melakukan penjelasan kepada publik gitu Hmm. ya. Nah, selama ini kita tidak lihat perwakilan dari OJK itu tampil secara cukup memadai di Hmm. berbagai apa kesempatan. Memang ada satu seminar besar yang diadakan, tetapi itu juga sangat formal gitu ya. Jadi agendanya kelihatan sekali agenda pemerintah sehingga ya investor tidak melihat ini sebagai sesuatu yang meaningful. Memang pada saat seminar itu diadakan, harga saham sempat naik, kemudian sore turun lagi. Tapi begini, menarik Mas Hersu tadi menyebut independensi OJK gitu ya. Nah, yang terjadi di Indonesia kan sering seseorang menjabat di posisi tertentu itu karena dibantu oleh kelompok tertentu. Hmm. Nah, sehingga kelompok tertentu itu pegang remote control Hmm. kepada seseorang yang dibantu tersebut. Hmm. Jadi ibarat pohon, pasar modal kita ini seperti pohon yang banyak benalunya, tetapi orang cuek-cuek saja dengan keberadaan benalu itu. Karena banyak burung yang makannya adalah bunga benalu. Jadi dibiarkan saja, yang dikhawatirkan ya pohon ini lama-lama makin kurus, kering, dan akhirnya mati. Kita belum pada tahap itu, tetapi indikasi ke sana apa kentara sekali. Saya pernah dapat cerita dari seorang sahabat dekat saya, almarhum Profesor Firmansah, mantan rektor Rektor. Universitas Paramadina. Ya, Ya, ya. Dan dosen ekonomi UI ya tadinya ya. dekan, dekan, Dekan Fakultas Ekonomi dekan UI ya. ekonomi Ya. UI. Jadi waktu itu ya, bukan yang sekarang ya, yang dulu. Semoga sekarang situasinya lebih bagus ya di Hmm. OJK maupun di DPR. Hmm. Dia mendaftar untuk posisi komisioner OJK. Hmm. Akhirnya lolos di tahap akhir.
dia apa tahu bahwa proses untuk sampai bisa terpilih itu pasti kotor, perlu dana. Transaksional lah ya. Ya, ini zaman dulu ya. Semoga Hmm, sekarang sudah jauh lebih bagus. hmm, Nah, tapi dia berniat nggak akan aktif mencari karena dia tidak terbiasa dengan cara seperti itu. ya, ya. Yang menarik, menurut cerita almarhum, itu dia justru didatangi oleh Hmm, orang-orang yang mau mendanai dengan ya, ya. catatan kepentingannya di pasar modal diprotek. Hmm, hmm, Nah, ini menarik ini. Ini Allah membantu dia di detik-detik terakhir. hmm, Jadi dia dipanggil pengusaha, dia ketemu, ada pembicaraan, kemudian sebenarnya dia akan berkata ya. Jadi oke. tangannya itu sudah diulurkan. Ini cerita almarhum ya. Hmm, Tangan dia sudah diulurkan, mau salaman bilang ya, gitu. hmm, Tapi saat mengulurkan tangan, hmm. handphonenya berdering. Oh, Istrinya telepon, istrinya iya. telepon. Oh, oke, oke. Nah, ketika istrinya telepon itu yang muncul adalah wajah foto anaknya Hmm, yang hmm, masih kecil. hmm, 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 Sehingga dia salaman hmm. mau bilang iya, Iya. Hmm, dia jadi bilang tidak Pak, mohon maaf. Dan akhirnya hmm, memang dia tidak hmm, terpilih. Nah, apa yang almarhum ceritakan, almarhum orang yang jujur berintegritas ya, hmm, saya sangat respect kepada hmm, beliau. Apa yang beliau ceritakan itu barangkali waktu itu hmm, merupakan sesuatu yang umum terjadi. hmm, hmm, Semoga sekarang sudah jauh lebih bagus ya. hmm, Tetapi kalau memang praktek seperti itu yang terjadi, ya jelas tidak mungkin benalu itu hmm. diusir dari pohon. Iya, iya, Karena iya. burung penjaga pohon itu hidupnya dari memakan bunga benalu. Nah, terus terang ya, kami mengharap dan saya yakin ya, insya Allah situasi sekarang sudah jauh lebih baik di Iya, DPR iya, maupun di pemerintah. iya. Tetapi kalau unsur itu masih ada, berat nasib pasar modal kita. Ya, ya, ya. Tapi saya bisa pastikan itu ya. Tapi memang itu praktek semacam itu terjadi. Saya tidak punya pengalaman di pasar modal, di OJ karena sebagainya. Tapi di politik itu biasa. Investor-investor itu yang membiayai para kontestan. Apakah itu mulai tingkat bupati, mulai kemudian gubernur, dan juga di DPR, bahkan sampai pilpres. Gitu ya. Dan dalam politik kan tidak ada makan siang gratis di dunia bisnis juga gitu. Nggak ada siang. Pasti ada sesuatunya. Nah itu yang saya jujur saja sangat khawatir dengan situasi semacam ini. Nah, mari kita coba melangkah lebih jauh ya, Mas Fija, berkaitan dengan ini kan orang mungkin merasa nganggap seperti yang tidak paham kalau harga saham itu nggak ada kaitannya dengan tadi itu gejolak ekonomi dan sebagainya. Tapi orang mungkin selalu berpikir kalau dolar, kalau rupiah yang lebih melemah. Apakah ini ada kaitannya kemudian ketika dengan indeks harga saham gabungan yang ambruk dengan juga volatility di kurs rupiah kita? Oh, sangat. Hmm. Karena begini, pasar modal itu di banyak negara itu ukuran market cap-nya Hmm, di Singapura misalnya itu 100% PDB lebih. hmm, Di Thailand 100% PDB lebih. hmm, Kemudian di Thailand, Malaysia, Filipina itu antara 70 sampai 90% PDB. hmm, Artinya ini adalah sesuatu ceruk pasar, satu waduk yang besar gitu hmm, ya. hmm, Yang di dalamnya itu menampung investasi hmm, termasuk dari asing. Nah, ketika pasar modal ini menarik, maka aliran uang masuk dari luar akan banyak, sehingga rupiah menguat. Tetapi kalau pasar modal ini dianggap tidak bisa dipercaya, governance-nya buruk, tidak ada rule of law, maka uang itu akan pergi keluar. Dan ketika ini pergi keluar, sebenarnya ya kita apa merasa rugi, rugi sekali karena kita kehilangan waduk besar di mana di dalamnya sebenarnya bisa menampung uang-uang mata hmm, uang asing yang hmm, memperkuat rupiah. Apa yang terjadi kemarin, Mas Hersu, itu membuat rasio market cap pasar modal kita terhadap PDB turun dari 55% ke 47. Jadi hmm, nyungsep luar hmm, biasa. hmm. Sebelumnya berapa yang kalau kita lagi dalam kondisi 55%. Kita sekitar 55%? 55%. Ya, Kita di bawah negara-negara tetangga. belum Ini ideal ya, jauh dari ideal ini ya. jauh dari ideal. Sebenarnya kita seharusnya bisa deket-deket ke 100%. Oke. Kalau sudah begitu sebenarnya eh, dunia usaha kita, industri kita, kalau mau cari modal, cari apa
dana di bank tidak dapat, FDI, strategic Nggak investor ada. tidak dapat, ya Hmm. pasar modal. Tahun 90-an 7, kemudian sampai setelah krisis ya 2004 gitu. Itu sebenarnya pasar modal kita masih menjadi andalan. Perusahaan-perusahaan go public untuk mendapatkan dana untuk ekspansi. Tapi sekarang rasanya ini sudah jauh dari ideal situasinya. Dan itu akhirnya akan berdampak juga ya terhadap ekonomi kita. Oh, sangat, Hmm. sangat, sangat berdampak. Karena kalau apa sektor manufacture, industri tidak mendapatkan modal, dia tidak ekspansi, kan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, PHK ya, deindustrialisasi ya, masih ya, dini, ya. PHK dan Hmm. seterusnya. Ini Hmm. adalah konsekuensi dari apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu Ya, ya, terkait pasar modal salah satunya. ya. Banyak saya amati juga pengamat-pengamat menyatakan bahwa ini rupiah juga akan melambung. Saya bilang apakah ini sekedar menakut-nakuti ataukah realitasnya memang bisa terjadi semacam itu? Iya, realitasnya seperti itu, tetapi saya termasuk yang tidak yakin bahwa kita akan mengalami krisis currency, krisis Hmm. ekonomi ya. Hmm. Tapi tren bahwa rupiah akan melejit itu ada. Simpel saja, risiko investasi di Indonesia itu dianggap makin tinggi. Ya. Ketika risikonya tinggi, maka orang cenderung fly to quality kan. Hmm. Jadi menarik dari tempat yang dianggap berisiko ditaruh di tempat-tempat yang aman. Jadi Aman. ada dua hal yang sebenarnya yang terjadi, Mas. Hmm. Risiko global makin tinggi, Hmm. itu saja sudah membuat investor fly to quality. Yes. Jadi ketika seperti sekarang ini, investor global menarik dari tempat-tempat yang dianggap berisiko seperti emerging market seperti Indonesia ini ke tempat-tempat yang lebih aman, gitu kan? Hmm. Ditambah lagi dengan situasi Domestik. ekonomi kita, Hmm. iya, Hmm. yang risikonya juga makin tinggi. Jadi apa ada dua dua faktor tadi, global dan domestik yang sebenarnya dua-duanya sangat tidak menguntungkan kita dalam konteks rupiah. Ya, itu jadi faktornya pull dan push ya, faktor dorong dan faktor tarik Ya, ya. Ya. betul. Hmm. Tepat sekali, Mas Hersum. Ya. Oke, kalau gitu mari kita bicara apa seharusnya yang harusnya bisa kita lakukan ya. Ini nanti dibilang cuma nyinyir aja, tapi yang Anda nggak bisa ngasih solusi. Ya, kita berbicara solusi secara keseluruhan ya, tidak hanya Ya. terkait dengan pasar modal. Ada tiga hal yang harus segera dilakukan. Yang pertama, OJK. Oke. OJK harus tampil sebagai pihak yang independen, kredibel. Ya. Stock buyback kemarin tidak memadai. Harus ada komitmen besar untuk memperbaiki governance. Apa yang terjadi kemarin direview secara mendalam, kemudian dipaparkan. Apa yang terjadi, perbaikannya adalah A, B, C, D. Yang bersalah melanggar ketentuan harus disanksi. Gitu. Yang kedua BI. BI ini juga harus mempertahankan independensinya, kredibilitinya. Ini sekarang juga menjadi pertanyaan banyak pihak. Karena ada begitu banyak kebijakan BI yang didrive oleh menteri tertentu, didrive oleh kelompok tertentu. Gubernur BI menghadap seorang menteri di kediaman sang menteri, berbicara tentang satu program, ujung-ujungnya kemudian BI mengeluarkan kebijakan yang mendukung Pak Menteri. Nah, ini kan sesuatu yang Nggak harus boleh. Ya. dihindari. Tidak boleh Belum terjadi. lagi, belum lagi BI terlalu banyak membeli SBN. Ya. Di secondary market, iya, belinya di secondary market. Tetapi ketika ada komitmen awal, BI mendeklarasikan akan membeli SBN di secondary market, ini sebenarnya BI sedang berposisi sebagai standby buyer terselubung. Dan Hmm. ini sangat mencederai independensinya. Ya, selama ini kan disebut berbagi beban itu. Jadi sejak awal kan disebutkan seperti Oh itu iya, ya. berbagi beban. Kalau Ya. betul-betul belinya itu di secondary market, tidak Hmm. masalah. Hmm. Hmm. Tapi tidak merusak mekanisme pasar. Tapi kalau kemudian dia berkomitmen di awal Hmm. 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 akan membeli sekian ratus triliun di secondary market, ini kan membuat siapapun membeli di primary market, Iya, nanti iya, toh iya. ada yang Ada yang menampung di pasti membeli. secondary Iya, market. iya, 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 iya. Makanya saya menyebut seperti standby buyer terselubung. Hmm. Ini Hmm. tidak beda jauh dengan membeli di pasar primer. Nah, sekarang pemerintah. Pemerintah, pemerintahan Pak Prabowo ini harus mulai memikirkan rencana komprehensif kemana negeri ini akan dibawa. Hmm.
ada begitu banyak kebijakan tetapi tidak koheren. Hmm. Jadi harus koheren kenapa ini, kemana ini akan dibawa, apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, ini harus orang-orang kredibel. Prosesnya harus terbuka, ada public discourse yang memadai, secara teknokrasi jelas, kemudian ini dipaparkan ke publik, Ya. ke media, ke Hmm. investor, ke dunia usaha. Hanya dengan seperti itu, kredibilitas pemerintah dan kebijakannya itu akan melejit. Sekarang dalam posisi agak bermasalah. Jadi Ya. Mas Hersu, seringkali pemerintah itu mengundang pengusaha, mengundang investor, didengar dalam forum-forum formal. Ya, yang muncul adalah hal-hal bagus. Karena di Mhm. Indonesia ini budaya ewoh pakewuh Ya. dikombinasikan dengan takut itu sangat dominan. Kalau Ya. pemerintah ingin mendengar masukan, dengar tuh apa yang disampaikan oleh ekonom-ekonom non-mainstream. Itu Mhm. banyak hal yang bagus, banyak hal yang layak untuk diadopsi. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang nyinyir begitu. Iya, betul. Banyak hal-hal yang logis begitu. Hmm. Jangan hanya mengandalkan masukan-masukan dari friendlist parties gitu. Mhm. Gambarnya akan lain. Saya itu sering berinteraksi dengan pengusaha, termasuk nama-nama besar. Ketika di forum memang mereka mengatakan hal-hal yang positif, Hmm. optimis gitu ya. Tapi di luar forum ketika ngopi begitu, ceritanya buruk semua. Hmm. Bahkan mayoritas itu narasinya begini, Wija, saya itu capek sebagai pengusaha di Indonesia. Bisnis sulit, berisiko, belum tentu untung. Peraturannya berubah-ubah. Kalau ada kesempatan, saya ingin jadi trader Hmm. produk Cina saja. Hmm. 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 Mudah dan pasti untung. Bayangkan Mas Hersu, pengusaha-pengusaha besar yang sering tampil di forum dengan gagah berani, itu kata hatinya seperti itu. Hal-hal seperti ini yang harus di-capture oleh pemerintah. Jangan hanya meng-capture apa yang ada di headline media. Hmm. Pasti mereka tidak akan mengatakan yang sesungguhnya. Termasuk pengamat-pengamat asing, Mas. Hmm. Ketika di forum mereka bilang begini, sangat diplomatis, walaupun sebenarnya kita tahu maksudnya. Tetapi ketika di forum-forum sebelum dia bicara di panggung, kita ngopi, kita ngobrol informal, ceritanya lain. Ya, Yang ya, seperti ini, hard fact, ini yang harus di-capture oleh pemerintah. ya. Bukan hanya lelebay yang meninabobokan Hmm. lagu pengantar tidur begitu. Ya. Justru pemerintah butuh hard fact supaya Indonesia ini eh, tidak terlanjur gitu ya mengalami masalah yang berat. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wijanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hersu.